Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan ini akan diberikan materi berkaitan dengan salah satu dari 7 jurus BK yang dalam hal ini akan disampaikan oleh calon peserta kita dari SMP Negeri 1 Uno, yaitu Ibu Eli Anggraini SPDGR. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan materi yang sangat menarik untuk kita Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana cara kelola emosi. Dan ini merupakan jurus yang kedua dari 7 jurus BK. Kepada yang terhormat Ibu Eli Anggraini SPDGR, silakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan yang telah diberikan hari ini ya. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, marilah kita buka kegiatan kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun deskripsi kegiatan kita hari ini, yang pertama adalah diskusi tentang terkait dengan ini sebagai kita bermain kertas emosi namanya. Yang kedua adalah pemaparan tentang konsep dasar emosi. Yang ketiga latihan praktek. Yang keempat studi kasus. Lalu yang kelima refleksi ya dari permainan kita tadi. Yang keenam adalah terakhir ya, kesimpulan. Baik Bapak Ibu, langsung saja ini saya akan membagikan sebuah kertas kosong ya. Ya, saya itu. Oh, terima kasih. Ya, sudah dapat kertas berarti Bapak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk permainan kertas emosi ini nanti akan saya perlihatkan sebuah selip cerita ya. Silakan nanti Bapak Ibu bagaimana ekspresi emosi atau gambaran emosi Bapak Ibu ya setelah membaca ceritanya dari masing-masing selip cerita nanti itu yang akan saya tunjukkan. Nanti ekspresikan emosi Bapak Ibu dulu ya sesuai dengan ceritanya. Misalnya kalau diremas berarti emosi misalnya kalau emosi Bapak Ibu kesal ya dengan cerita itu, atau berarti nanti ada leceknya sedikit, atau emosinya marah berarti dirobek. Tapi kalau bisa mengontrol emosinya berarti harusnya masih itu. Baik, ini ceritanya. Pagi itu Pak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai sekolah. Ya, silakan diekspresikan emosinya Bapak Ibu dengan kertas kosong tersebut. Ya. Ya, ceritanya cerita selanjutnya. Itu cerita yang pertama tadi. Cerita yang kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat.
Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Ya, silakan digambarkan emosinya. Ya, sudah ya? Ya, cerita ketiga. Pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru ketika buyar. Silakan diekspresikan emosinya lagi Bapak Ibu guru. Cerita yang keempat, di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Cerita kelima, tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski terang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajarannya. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Cerita yang ke-6, paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Yang terakhir ya, Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat. Menggunakan bahan yang telah disiapkan, pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Ya, bagaimana Bapak Ibu sudah tadi diekspresikan atau dikatakan emosinya sesuai dengan slide cerita ya? Ya, baiklah Bapak Ibu. Sekarang kita akan diskusi ya. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan ya dari reaksi cerita tersebut tadi ya. Bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu sekalian? Coba kertasnya yang sudah lecek, yang ada leceknya, bisa angkat tangannya Bapak Ibu. Saya lihat, saya cek ya. Saya cek bos. Wow, sobat Pak biasa, luar biasa. Oh, Ibu Neni Kusumasari ternyata ada bekas listriknya. Lecek ya, bekas ya, maksudnya lecek. Sekarang saya ditanyakan Ibu Neni Kusumasari ya, yang ada bekas sedikit tadi kertasnya ya. Bagaimana? Oh, ya nanti ada giliran juga tuh ya bos ya. Saya
bertiga orang saja untuk nanti refleksinya. Ya. Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah Ibu lakukan pada kertas tersebut? Ya, lumayan menyesal Bu Edi. Tadi saya lihat di cerita awal itu, ya saya ikut sedih melihat ibu tersebut sudah dari awal masih bersabar ya, dari mendorong motor. Ya Bu Edi ya, mendorong tadi ya. Ya, saya pertama. Ya, kemudian sampai di sekolah bahan ajarnya hilang, telat juga. Jadi ada siswa yang telat sampai di sekolah, ada siswa yang telat. Kemudian, nah saya sedikit merasa tidak nyaman dan ikut merasa sedikit emosi setelah melihat ibu tersebut berusaha untuk menyampaikan materi, tetapi tiba-tiba ada siswanya yang ketiduran seperti itu. Awalnya saya emosi Bu Edi ya, makanya ada sedikit. Tetapi setelah pamannya tadi datang dan menjelaskan alasan anak tersebut, ya terunggah lagi hati saya elus lagi ya. Makanya sedikit. Berarti dari tadi cerita dari slide yang pertama tadi, terus betul Bu Edi. Yang saya sedih itu berarti disebut lumayan emosi, tapi belum sampai ini ya, masih saya tahan Bu Edi ya. Tapi tadi pas karena sudah kelelahan saya melihat ibu tersebut itu sangat tidak ini ya. Nah pas sudah sampai masuk kelas, udah capek-capek lelah, bahan ajarnya hilang. Nah tiba-tiba sampai kelas anak tersebut tidak menggubris apa yang diusahakan oleh ibu gurunya tadi. Jadi sebagai emosi tadi saya tersentuh dari Bu Edi ya. Jadi sudah setelah dijelaskan alasannya malah saya mengelus lagi yang saya sudah bacakan tadi itu. Ya baik Ibu Neni Kusumari, beri aplaus untuk Ibu Neni Kusumari. Ya terima kasih atas jawabannya. Coba untuk kertas yang masih utuh Bapak Ibu. Ibu mulus nih. Nah, mulus nih. Ibu Satula SPD. Ya. Ya, silakan. Maksudnya bagaimana Ibu Apakah Ibu tadi sudah pertanyaan yang sudah diberikan kepada Ibu Neni tadi? Apakah Ibu akan merasa menyesal dengan apa yang sudah Ibu lakukan pada kertas tersebut? Nah, jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi begini, kenapa di sini saya tidak melakukan apapun di kertas saya? Jadi dari kisah yang kita lihat tadi, saya dapat mengambil kesimpulan dari setiap masalah yang kita hadapi, seperti contoh tadi yang sudah ditampilkan. Saya pribadi tidak langsung mengambil kesimpulan. Misalnya tadi mendapati anak-anak yang tidur, terus perangkat pembelajaran hilang. Nah mungkin di balik itu ada sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya sebelum kita mengambil kesimpulan, kita harus mencari tahu kenapa itu bisa terjadi. Nah jadi ternyata tadi setelah kita mengetahui latar belakangnya anak itu bagaimana, kita menyadari oh ternyata itu penyebab kenapa anak itu bisa tidur di kelas. Nah jadi alasannya itu masuk akal. Nah jadi ya kalau kita langsung mengambil kesimpulan menghukum anak tersebut, menurut saya itu salah. Sebelum kita memberi hukuman, terlebih dahulu kita mencari tahu dulu penyebabnya apa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Satula SPD, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ibu Satula SPD. Yang terakhir ya, untuk ada kertas yang robek. Oh, Pak Gede ya, Sa. Silakan bagaimana tanggapannya dari cerita tadi? Ya, tanggapan ya. Terima kasih. Dari masing-masing semua seluruhnya ya Pak ya, seluruh cerita. Ya, sebenarnya saya menganut prinsip apapun yang terjadi di luar diri kita itu adalah netral sebenarnya.
Apa yang menjadi reaksi itulah tanggung jawab kita. Semua kesialan yang terjadi itu adalah faktor dari luar, dan setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda terhadap apa yang terjadi di luarnya, tergantung bagaimana dia Maaf Pak, biasa bisa berdiri. Berdiri. Kenapa saya spesial Bu? Iya. Nah, ini. Oh, Pak, untuk ya. Ya, tadi saya sebenarnya tidak seperti itu menghadap kenyataan, tapi saya berusaha memberikan tampilan yang berbeda. Di sini mungkin ada orang yang bereaksi seperti itu ketika melihat sesuatu yang menyebalkan atau dianggap sesuatu yang mengecewakan, dianggap sial. Dia berekspresi luar biasa, sangat reaktif. Memang biasanya keputusan yang dibuat itu hal-hal yang merugikan, yang biasanya memberikan penyesalan. Nah, itu sebagai bentuk ekspresi sebagian orang yang saya lihat ada, makanya saya robek gitu. Saya anggap ini adalah perwakilan dari orang yang biasanya kadang-kadang melakukan seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu Guru ya. Jadi kertas itu adalah gambaran emosi kita ya. Gambaran emosi kita, apakah kita mampu mengelola emosi kita ketika menghadapi suatu masalah, atau jika ada masalah kita berhenti sejenak lalu berpikir ya, lalu aksi ya. Karena kadang-kadang ketika ada masalah kita langsung aksi ya. Nah, tanpa mengontrol emosi kita ya. Kesimpulannya, untuk mengatasi masalah siswa ini, jadi bukan hanya guru BK Bapak Ibu ya, yang hanya guru BK, tetapi bagaimana guru mata pelajaran mampu menjadi pendengar ya, menjadi pengarah ya, menjadi pengoreksi dari apa yang telah terjadi ya terhadap anak-anak kita. Biasanya begitu ya, ada masalah kita langsung memponis apa istilahnya itu yang menjas ya. Maaf kurang bahasa Inggrisnya, jadi dia mohon dimaklumi ya. Inggrisnya little ya. Langsung menjas gitu ya, tanpa mencari tahu akar masalahnya ya. Mencari tahu dari cerita tadi yang apa, kenapa dia tidur, apa terlambat ya. Nah, jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini ada pemaparan tentang jenis-jenis emosi. Bapak sebentar. Dudi buka sosmed sekalian, baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya Yakeo. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian, baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya Yakeo. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Pak Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan.
Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan studi kasus ya. Ini ada sebuah cerita Bapak Ibu ya. Jadi ada sebuah cerita ya. Di kelas ada seorang anak ya. Seorang anak yang ketiduran ya, yang ketiduran. Kira-kira ya, jika ini permasalahan yang kita hadapi ya, menemukan anak tidur di kelas ya, ketika kita sedang belajar. Seperti apa ya bentuk penanganan atau pengelolaan emosi Bapak Ibu dalam menghadapi peristiwa tersebut. Kira-kira bagaimana bentuk penanganannya atau pengelolaan emosi Bapak Ibu dalam menghadapi peristiwa tersebut? Jika dari studi kasus yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, mendapati seorang anak yang lagi tidur ya, ketiduran dengan lelap di kelasnya. Silakan Bapak Ibu. Baik, Pak Gede, silakan.
Terima kasih. Saya menanggapi dengan membangunkan. Ya. Kemudian saya menanyakan kenapa tidur. Mungkin jawabannya ngantuk. Kemudian saya tanya lagi kenapa mengantuk. Nah mungkin ada penjelasan. Kalau yang masuk akal ya kita maklumi. Mungkin kalau karena kelamaan main game tadi malam ya kita nasihati. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Silakan yang lain. Sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dia rumus emosi ya Bapak Ibu ya. Rumus emosi ya. P plus R sama dengan O ya. Jadi P itu adalah peristiwa, R-nya adalah reaksi ya. O-nya output. Ya, nah. Jadi saya ya. P-nya adalah peristiwa, R-nya adalah reaksi. Dan O-nya output. Hasil ya. Ya, ada contoh kasus ini juga berbeda seperti kasus yang tadi sudah kita diskusi ya dengan rumus emosi ini ya. Contoh kasusnya ada peristiwa ya, satu orang anak ya seperti peristiwa tadi sih ya, tertidur lelap di atas mejanya ya. Kira-kira bagaimana reaksi yang diambil oleh Bapak Ibu sekalian seperti pengalaman Bapak Ibu ya? Ya silakan. Sama tadi seperti cerita yang studi kasus. Ada peristiwa di kelas ya, satu orang anak yang tertidur lelap di mejanya. Itu saja. Bagaimana kira-kira reaksi Bapak Ibu yang Ibu ambil? Seperti pengalaman Bapak Ibu. Ya, jadi ya bagaimana reaksi kita saat ada siswa atau siswi yang tidur di dalam kelas saat jam pembelajaran. Jadi kebetulan saya pernah mengalami itu ya Bu ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan membangunkan siswa tersebut. Setelah dia bangun, saya menanyakan kenapa bisa tertidur atau ngantuk di dalam kelas. Yang pertama saya tanyakan, apakah pelajaran yang saya sampaikan membosankan? Apakah dia tidak menyukai pelajaran saya? Itu yang pertama saya tanyakan. Kemudian, kalau dia tidak menyukai gaya belajar yang saya sampaikan, kira-kira gaya belajar yang bagaimana yang kamu inginkan? Nah, tetapi yang saya dapatkan, anak-anak tertidur di dalam kelas itu karena dia sedikit tidur malam. Nah, kemudian saya tanyakan, apa alasan dia sedikit tidur di malam hari? Nah, yang jawabannya tidur malam itu ada yang menjawab karena lama tidur karena main PS. Nah, yang seperti itu saya bina. Kalau masih terulang kembali, kamu, ibu sudah bina di dalam kelas. Kalau kamu tidak ada perubahan, ibu akan menyerahkan kamu ke guru BK. Nanti silahkan bagaimana tanggapan guru BK, bagaimana keberlanjutannya. Ya mungkin begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya kita menyadarkan siswa itu untuk tersebut ya dengan cara menanyakan apa aktivitasnya semalam.
dari rumus ini ya, P plus R sama dengan O ya. Nah, jika hasilnya di sini kan ada min 3 plus min 3 sama dengan min 6 ya. Saya mau nanya itu. Jadi ada minusnya di sini ya. Bagaimana ya? Bisa tadi seperti disampaikan Ibu Satullah ya. Berarti reaksi emosi dari Ibu Atul positif ya Bu ya. Jadi ini dia di sini berarti min 3 plus 5 sama dengan 2 ya. Ya. Jadi itu reaksi positif di mana tadi Ibu Atul ya mendekati siswa yang tertidur itu dengan cara menanyakan secara baik-baik ya, sekaligus membangun emosi positif ya, membangun supaya anak tersebut sadar ya. Nah, kalau untuk yang min 6 ini Bapak Ibu ya, min 3 plus 6 min 3 plus min 3 sama dengan min 6 ya, berarti emosi pengelolaan emosi anak negatif ya. Contoh tadi kan kasusnya tidur anak di kelas itu, Bapak Ibu mendekati langsung misalnya gini, tetap bangun ya Bapak ya. Nah, berarti ya, berarti emosi Bapak Ibu itu tidak terkontrol ya, langsung aksi ya, tidak berpikir dulu, bertindak baru aksinya ya, berpikir secara jernih Bapak Ibu ya. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, jadi kesimpulan dari kita hari ini adalah jadi bukan hanya guru BK ya, tapi guru mapel juga perlu pengelolaan emosi ya, perlu pengelolaan emosi ketika menghadapi siswa ya. Bukan hanya guru BK yang mempelajari konseling dalam gitu ya. Jadi Bapak guru juga perlu mengatur atau mengelola emosi ketika menghadapi siswa. Ada nggak rumus lain Ibu? Ya itu saja Pak Guru yang diberikan oleh Pak Pasir. Soalnya ini saya di kelas itu kadang kesabaran saya itu terbatas, jadi mungkin ada rumus yang lain itu luar biasa dia tambahkan sama denganku. Ya, selain rumus yang lain yang bisa membantu. Makasih kesabaran saya. Oke, makasih Pak. Ya Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kita akhiri kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.